Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita, merupakan mahasiswa Teknik Geologi 2018 Kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konservasi geologi secara umum beserta studi kasusnya secara langsung. Konservasi geologi dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan dan upaya dalam pelestarian serta perbaikan terhadap situs-situs warisan geologi sehingga dapat dipelajari kembali dan dijadikan sebagai objek wisata pada lokasi-lokasi tertentu. Salah satu warisan dalam dunia pertambangan adalah tambang Falun di Swedia yang telah ditetapkan sebagai warisan geologi oleh UNESCO tahun 2001. Area bekas penambangan merupakan salah satu contoh warisan geologi yang cocok untuk jenis pembelajaran lapangan. Di lokasi studi penambangan, kita dapat melihat aktivitas penambangan sebelumnya, pengaruhnya terhadap lingkungan, serta remediasi aktif untuk masa depan yang berkelanjutan. Hal ini juga selaras dengan upaya pelestarian, baik dari komponen alam dan budaya, serta menciptakan pengaturan yang beragam di mana terdapat hubungan dengan masalah seperti lingkungan, seperti proses fisik dan kimia, serta geohazard atau daerah beresiko. Secara geografis, tambang Falun ini berada di negara Swedia dengan bahan galian utamanya merupakan tembaga. Di tambang ini ada banyak penelitian dan investigasi sebelumnya, di mana studi paling awal terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Kompleksitas situs ditunjukkan dengan adanya berbagai elemen lanskap industri dalam elemen budaya, teknis, dan juga alam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur dari berbagai sumber dari peneliti sebelumnya. Salah satu pembahasan yang paling umum adalah mengenai penentuan tanggal akurat geologi, perkembangan lanskap, serta aktivitas penambangan awal. Hal tersebut sesuai dengan kompleksitas geologi dan geokimia situs, serta dampak aktivitas manusia yang sangat berat. Kompleksitas situs mencakup sejarah geologi lokal dan juga komponen dasar dari proses pembentukan batuan dasar. Batuan dasar terlihat di bagian terbuka besar dari lubang yang dibuat setelah keruntuhan pada tambang tahun 1687 yang kemudian diperluas selama penambangan. Namun sayangnya tambang Falun sendiri sudah ditutup pada tahun 1992. Geologi dasar tambang Falun menunjukkan sejarah lingkungan yang rumit, dan menurut Allen tahun 1996, biji tembaga berasal dari cekungan busur belakang dari 19 juta tahun yang lalu. Sumber daya mineral dan logam di situs ini sangat beragam. Produksi tertingginya selama penambangan adalah belerang, padahal tambang tersebut paling terkenal dengan kandungan tembaga dengan total produksi 400.000 ton. Batuan dasar pada formasi Falun mengalami proses metamorf karena adanya pergerakan tektonik. Menurut Allen, tahun 1996, biji terbuat dari endapan biji sulfida masif yang dihosting secara vulkanik, sebuah formasi yang biasanya terbentuk di daerah vulkanik aktif. Hasil produksi di tambang Falun memenuhi keperluan 2/3 tembaga yang ada di Eropa. Secara geomorfologi, tambang Falun menunjukkan sisa-sisa dan endapan dari glasiasi terakhir serta endapan postglasial yang sebagian dipengaruhi oleh pengangkatan tanah isostatik. Setelah tahun-tahun kejayaannya berlangsung, tambang Falun menunjukkan proses pencemaran yang sangat buruk pada lingkungan. Salah satunya adalah dampak yang menunjukkan perubahan pada tanah,
organisme dan tumbuhan yang terkena dampak penambangan. Saat ini akibatnya adalah tanah yang didistribusikan kembali menjadi tertutup, tercampur dan atau beracun di banyak tempat. Selain perubahan geokimia, dampak penambangan ini juga menimbulkan peningkatan penggundulan hutan serta pencemaran air akibat aktivitas tambang. Dampak negatif yang paling disorot akibat penambangan di Falun adalah kandungan timbal yang sangat tinggi sehingga mencemari lingkungan air di lokasi penambangan. Produk limbah tersebut menjadi salah satu alasan tambang Falun dianggap sebagai tempat beracun selain dari produksi sulfur dan asam sulfatnya yang tinggi. Limbah ini kemudian bersama dengan limbah dari lokasi penambangan lain di wilayah tersebut berkontribusi pada kebocoran logam berat ke dalam sistem air melalui pelapukan yang pada akhirnya mengendap pada Laut Baltik. Pada akhirnya, akibat dari aktivitas tambang ini, kita dapat mempelajari kembali bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan akibat aktivitas tambang. Sehingga kedepannya diharapkan kita mampu mengolah limbah-limbah sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Pada dasarnya, tambang adalah formasi geologi batuan dasar dengan biji yang bernilai ekonomis dan penting bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dapat berdampak besar pada lingkungan serta perubahan bentang alam yang sangat luas. Berbagai aktivitas di dalam dan di sekitar tambang menciptakan produk limbah dalam jumlah yang besar sehingga perlu diolah dengan hati-hati. Penggunaan area tambang Falun sebagai contoh situs studi lapangan untuk mengajarkan keberlanjutan dalam ilmu bumi membuka banyak kesempatan berbeda dalam mempelajari keilmuan geologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kamu bisa menekan tombol suka dan meninggalkan komentar yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.